sesuai dengan data yang saya punya Ya, dan sumber-sumber yang ada pada saya itu ya. yang resmi mengatakan bahwa hari jadi Kota Soe itu bukan pada tanggal 1 September 1922, Ya. tetapi sesungguhnya itu terjadi pada tanggal 24 Februari. 1920. Sehingga Oke, teman-teman, selamat kembali lagi di Beta Pung channel Om Jody, channel motivasi dan inspirasi dari orang-orang biasa yang luar biasa. Sekarang Beta sama-sama dengan satu orang biasa yang luar biasa, tapi sebenarnya bukan orang biasa. Karena ini Raja Amanatun yang terakhir, Bapak Don Kusabanonai. Apa kabar Bapak? sehat. Sehat. Shalom. Oke. Ini hari kita akan bercerita tentang hari jadi Kota Soe. Walaupun sudah lewat, tapi belum lewat banyak ya Bapak. Masih dalam bulan September, tanggal 1 kemarin kita rayakan ulang tahun Kota Soe yang ke-100. Tepatnya 1 September 2022 ya. Kita merayakan yang ke-100. Namun ada banyak pihak yang berkeberatan Bapak, termasuk yang terhormat. Jadi kami berikan kesempatan Bapak, silakan. Jadi begini Pak Jody, Ya. Saya kemarin tanggal 31 Juli itu menyampaikan secara tertulis kepada Bapak Bupati Timor Tengah Selatan dan Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan. Isi surat itu meminta agar pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sekarang bisa merubah akan penetapan yang telah dilakukan menyangkut tanggal 1 September 1922 sebagai hari jadi Kota Soe. Karena sesuai dengan data yang saya punya dan sumber-sumber yang ada pada saya itu yang resmi mengatakan bahwa hari jadi Kota Soe itu bukan pada tanggal 1 September 1922. Tetapi sesungguhnya itu terjadi pada tanggal 24 Februari 1920. Sehingga kalau boleh dikatakan bahwa sekarang ini tahun 1922 ini adalah hari ulang tahun ke-102 daripada Kota Soe. Jadi seharusnya 102 bukan 100. Dasar daripada mengapa saya mengatakan tanggal 1 September 1922 itu salah, karena tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada. Baik secara hubungan dengan kenyataan yang ada, maupun kesesuaian dengan kenyataan yang ada, maupun secara manfaat dan juga bukti-bukti yang ada. Jadi bukti-bukti yang ada di Kota Soe itu menunjukkan bahwa resminya Kota Soe itu pada tanggal 24 Februari 1920. Itu Bapak punya bukti lisan, tulisan? Lisan, tertulis, dan artefak bukti-bukti. Ada semua? Ada semua. Siap. Oleh karena itu, saya menyampaikan keberatan kepada pemerintah daerah agar supaya ditinjau kembali, diperbaiki kembali penetapan yang sudah dilaksanakan itu. Karena menurut kami, penetapan itu salah. Jadi Bapak sudah bersurat ke mana saja ini? Saya sudah bersurat tadi saya sampaikan kepada Pak Bupati, dan juga Pak Ketua DPR. Begitu juga tembusan-tembusan kepada Depdagri. Begitu juga dengan Ketua DPW sebagai perwakilan daerah. Begitu juga dengan Mahkamah Konstitusi. Begitu dengan Gubernur NTT, Ketua DPRD NTT. Begitu dengan Forkopimda NTT. Baik itu Dandim, Korem, dan juga kejaksaan, begitu juga dengan kepolisian, begitu juga dengan DTTS, Forkopimda daerah, yaitu Forkopimda daerah selain Bupati dan Ketua DPR. Jadi tujuan itu surat itu apa yang Bapak harapkan? Saya harapkan itu segera pemerintah daerah meninjau kembali penetapan yang sudah dilaksanakan itu, karena kita tidak bisa membiarkan sesuatu yang salah terus berjalan, sementara kita tahu bahwa itu adalah salah. Jadi sejarah itu berdiri tegak berdasarkan sumber-sumber dan kebenaran yang ada. Jadi berdasarkan teori kebenaran, kita menguji tanggal 1 September 1922 itu tidak sesuai dengan kebenaran. Baik itu secara manfaat, baik itu secara kesesuaian, baik itu secara kesesuaian. Jadi hubungan kesesuaian dan manfaat itu tidak benar.
Nah sekarang ini kan Bapak banyak versi, Ya. banyak versi tentang hari lahir Kota Soe. Jadi menurut Bapak dia punya cara bagaimana untuk menyatukan ini versi untuk mencari kebenaran yang betul-betul benar ini Bapak. Jadi supaya betul-betul benar. Ya. Jadi kita harus melakukan satu pengujian, pengujian sumber, menguji sumber-sumber yang ada. Baik itu sumber yang saya sampaikan maupun juga sumber yang disampaikan oleh dalam hal ini Pak Dr. Anus Alfred Kase, yang bukunya Potret Kota Soe itu menjadi acuan pemerintah daerah Kabupaten TTS untuk menetapkan 1 September 1922 sebagai hari ulang tahun Kota Soe. Nah, nanti kita uji pernyataan yang ditulis oleh Pak Alfred ini. Di situ Pak Alfred menyatakan bahwa secara definitif Kota Soe ini menjadi Kota Soe menjadi definitif menjadi kota pemerintahan Belanda sebagai akibat daripada perpindahan dari pusat pemerintahan di Belanda, pusat pemerintahan Belanda di Kapan, pindah ke Soe. Bahwa perpindahan itu terjadi pada tahun 1922 1 September. Nah itu tinggal nanti dalam seminar itu kita menguji kebenaran dan keabsahan daripada pernyataan ini. Kita uji baik itu dari sumber lisan, baik itu sumber tertulis maupun bukti-bukti. Nah, juga nanti saya juga akan menyampaikan sumber lisannya itu seperti apa, sumber tertulisnya seperti apa, bukti-bukti seperti apa. Nah itu kita akan uji. Kita akan uji di dalam seminar. Begitu. Jadi dalam seminar itu Bapak, misalnya kalau Bapak punya ini kalah ke mana? Ya, masalahnya dia bukan masalah kalah dan benar. Tetapi masalahnya sekarang ini bisa dibuktikan atau sesuai dengan teori kebenaran atau tidak. Kalau ini memang tidak bisa dibuktikan secara kebenaran, berarti harus dengan besar hati kita mundur. Kita mengatakan, oh berarti punya saya salah. Kalau memang diuji dengan teori kebenaran bahwa itu benar, berarti diterima. Jadi kata kuncinya dalam seminar itu hanya menguji sumber-sumber yang disampaikan. Begitu. Jadi kita saling menguji kebenaran. Jadi versi salah satu kata kunci untuk menguji satu kebenaran itu adalah yang memberikan informasi sumber lisan itu harus turunan langsung, harus orang dalam, mewakili kerajaan masing-masing. Jadi kalau memang itu dari kerajaan, dia itu harus turunan langsung daripada raja. Yang kedua, dia itu harus dari Sonaf. Yang ketiga, dia bukan orang luar. Yang keempat, semua pernyataan dan pernyataan yang disampaikan disertai dengan bukti-bukti itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Begitu, harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi istilahnya kata kuncinya itu kita harus cek si narasumber ini siapa. Kalau narasumber itu bukan ahli waris daripada raja, dengan berat hati kita menolak. Berarti yang muncul itu spekulasi. Oleh karena itu kata kuncinya itu si pemberi informasi narasumber lisan itu siapa. Kalau dia itu harus berdasarkan ahli waris daripada pelaku utama sejarah. Nah, pelaku utama sejarah perpindahan Kota Soe pada saat itu adalah Raja Kolo Bananaik, Raja Amanatun, Raja Pak Enope, Raja Amanuban, dan Raja Tabela Koematan, Raja Moro. Nah, posisi pada saat itu sebagai penguasa pemerintahan di daerah itu adalah raja. Jadi pemerintahan pusat itu hanya stop di residen, gubernur. Sementara pemerintahan daerah itu onder afdeling dan afdeling itu adalah kerajaan. Nah, posisi kita pada saat itu, salah satu pembuktian posisi tata negara pada saat itu, kita di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini, maksudnya Kabupaten Timur Tengah Selatan pada saat itu, kita memiliki 2 onder afdeling. Satu onder afdeling itu, onder afdeling Miden Timur, itu ibu kotanya itu di Kapan, yaitu adalah Kerajaan Molo. Miden Timur. Itu Kerajaan Molo. Itu dengan rajanya itu Tabela Koematan. Sementara onder afdeling Suit Miden Timur itu terdiri dari Kerajaan Amanatun, Kerajaan Amanuban, Rajanya Kolo Bananaik, Raja Pak Enope, itu pusatnya di Niki-Niki. Jadi 2 gabungan kerajaan ini, 2 gabungan onder afdeling itu menjadi ibu negeri, ibu kota, ibu negeri Soe. Jadi Soe ini sebenarnya kalau lihat sejarah gabungan daripada 2 onder afdeling. Bukan cuma hanya onder afdeling Kapan.
Medan Timur. Tetapi juga Onden Afdeling Suite Medan Timur. Kenapa waktu itu digabung Amanatun dan Amanuban, Bapak? Jadi Amanatun dan Amanuban itu berkantor. Itu berkantor pusatnya di Niki-Niki. Jadi pada saat itu Raja Kolo Banunait dan Raja Pak Enope sebagai Onden Afdeling Suite Medan Timur. Sementara Kapan itu ibu negeri daripada Kerajaan Molo, itu disebut Onden Afdeling Medan Timur. Jadi Onden Afdeling Medan Timur ini, Onden Afdeling Suite Medan Timur itu di bawah Afdeling North Medan Timur. Itu pusatnya Camplong. Jadi di atasnya Afdeling itu ada Presiden Indeling. Di atasnya Indeling itu baru Gubernur Jenderal. Jadi Gubernur Jenderal dalam hal ini pemerintah pusat sebagai wakil dari Ratu Belanda. Kemudian provinsi itu Indeling, Presiden, kemudian kabupaten itu Afdeling dan Onden Afdeling. Jadi kita di sini ada Afdeling, ada Onden Afdeling. Jadi Afdeling North Utara Timur Tengah, North Medan Timur itu membawahi Afdeling West Medan Timur, yang terdiri dari Fatuleu dan Afoang, ibu kotanya Camplong. Suite Medan Timur, Niki-Niki, Amanatun dan Amanuban. Medan Timur itu Molo, kotanya Kapan. North Medan Timur itu Biboki Insanan Yamafo, begitu juga Belu Utara, Belu Selatan, Tasifeto, Tasimur. Begitu. Jadi North Medan Timur itu membawahi ada kurang lebih 4 Onden Afdeling. Jadi kota Soe itu menjadi gabungan daripada Suite Medan Timur dengan Medan Timur, menjadi negeri di sini. Nah, resminya kota Soe menjadi negeri Suite Medan Timur itu setelah Raja Kolo Banunait, Raja Amanatun, dan Raja Pak Enope, Raja Amanuban menyetujui permintaan atau keputusan daripada pemerintah Belanda untuk berpindah ke Soe. Dan menyatukan dua Afdeling ini. Istilahnya mereka menyetujui, okelah kita pindah ke Soe. Karena intinya Soe ini sebenarnya caranya pemerintah Belanda itu harus menjadi pusat pemerintahan, gabungan daripada 3 kerajaan. Jadi pada saat itu kebijakan pemerintah Belanda itu bagaimana mengontrol orang. Dia lebih menekankan pada pengontrolan orang daripada pengontrolan wilayah. Karena itu pindah ke sini. Jadi setelah Raja Kolo Banunait dan Raja Pak Enope setuju, itu sesuai dengan kontrak politik yang tertulis yang ada, itu 24 Februari. Nah, berpindahnya mereka ke sini itu tahun 1920. Makanya tadi saya katakan itu tanggal yang tertulis yang ada sesuai dengan dokumen negara yang ada itu sebagai lembaga negara itu perjanjian antara raja dengan pemerintah Belanda itu tertulis itu 24 Februari. Itu perjanjian antara Raja Kolo Banunait dan Raja Pak Enope sebagai Onden Afdeling Suite Medan Timur menyetujui untuk pindah ke Soe. Sementara Raja Tabelak itu sejak awal itu sudah setuju pindahnya ke Soe. Begitu. Nah, pindahnya Raja Amanatun dan Raja Amanuban itu setelah Raja Tabelak Raja Molo ini memberikan tanah kepada Raja Amanatun, dalam hal ini Kampung Amanatun, Kefan, Klani, Timur, kepada Raja Amanatun. Karena Raja Amanatun tidak punya wilayah di Soe. Pada saat itu setelah Raja Tabelak bilang boleh kita sama-sama berkumpul di Soe, diserahkan tanah itu kepada Raja Amanatun bersama masyarakatnya pindah ke Soe. Maka saat itu terjadi perbedaan. Jadi perbedaan itu terjadi saat sonaf-sonaf daripada raja-raja dipindahkan ke sini. Sonaf-sonaf dan kerajaan. Dan kantor kerajaan. Jadi pada saat itu Belanda mau supaya raja-raja punya pemerintahan tradisional ini dicoba diarahkan untuk menjadi pemerintahan modern. Nah, pemerintahan tradisional itu pusatnya itu di sonaf istana. Sementara pemerintahan modern itu pusatnya itu di kantor. Jadi raja-raja itu diarahkan untuk bagaimana mengendalikan pemerintahan itu di kantor. Makanya modernisasi itu modernisasi. Makanya di setiap Onden Afdeling itu ditempatkan kontrolir sebagai pamong. Juga diangkat satu klerek sekretaris. Jadi pada saat itu kampung, kalau berbicara tentang kota Soe, kita berbicara tentang Kampung Amanatun, Kampung Amanuban, dan Kampung Molo. Itu terjadi pada tahun 1920. Jadi Kampung Amanatun itu yang sekarang kantor dan sonafnya itu posisinya sekarang itu pos lama
Kampung Amnatun, begitu dengan rumahnya Bapak Agus Tahun. Itu sonafnya di rumahnya Bapak Agus Tahun, kantornya itu di Pos Lama. Kemudian sonaf di Amanuban, itu sekarang itu di sonaf dengan kantor itu di Penjara Lama. Di depan keluarga Jami. Nah, itu kantor dan sonaf di situ. Sementara itu di Kampung Amanuban. Kemudian di Kampung Molo, itu posisinya itu kantor itu di rumahnya, kantor dan rumahnya itu di posisinya rumahnya Bapak Fobia, Eva Fobia, dan juga di depan itu halamannya Pak Absalom Sembari. Jadi Kota Soe dulu itu dia duduk di atas wilayah mana Bapak? Posisi bangunan infrastruktur itu dibangun di atas wilayah Amanuban. Karena batas antara Amanuban dan Molo itu yang sekarang di belakangnya kantor polisi lama. Kemudian Gold ini kemudian keluar di belakang Pak Daging, kemudian belok, kemudian Pasanggeraha timur. Batas alam itu ya? Itu batasnya di situ. Jadi berbicara tentang Kota Soe, itu berbicara Kampung Amnatun, Kampung Molo, Kampung Amanuban. Kampung Amanuban kemudian jadi Kampung Sabu, Kampung Molo, ujungnya kemudian jadi Kampung Rote. Jadi itu 3 tempat itu. Nah, pelaku-pelaku utama dalam sejarah perpindahan ini yang tadi saya katakan, Raja Paenope, Raja Kolo Panunai, Raja Tabela Koemata. Kalau saat itu Bestur asisten daripada pemerintahan Belanda dari Pribumi, itu tidak salah, itu Bestur asisten itu adalah Bapak SDPR Kampung Sabu. Rumah di kapal air itu. Rumah di Kampung Sabu. Itu beliau itu sebagai asisten controller. Tidak, asisten Bestur. Asisten Bestur. Bestur itu artinya pemerintahan, sebenarnya asisten itu kan pembantu. Nah, kantor daripada kontroler pada saat itu di depan Tugu Beatrix, sekarang rumahnya Bapak Ivanope. Jadi waktu penyatuan kerajaan-kerajaan ini Bapak, yang kalau sekarang dibilang bupati, waktu itu siapa? Jadi saat itu makanya tadi saya katakan, yang berkuasa pada pemerintahan daerah, pemerintahan lokal pada saat itu adalah raja-raja. Kalau tidak salah itu ada 280 kerajaan di Indonesia. 280 kerajaan. Nah, 280 kerajaan itu memang bertindak sebagai penguasa pemerintahan. Jadi ada 3 penguasa di Kota Soe waktu itu. 3 penguasa di Kota Soe. Itu pada saat itu Kolo Panunai, Pak Enope dan Tabela Koemata. Jadi Kota Soe ini sebagai gabungan kerajaan, 3 kerajaan ini. Nah, makanya tadi disampaikan oleh Pak Joni. Makanya posisi Kota Soe kota pemerintahan. Dia itu kalau tidak salah itu sama dengan Yogyakarta. Kota pemerintahan. Seharusnya karena kita komandan itu raja. Seharusnya kita daerah istimewa. Daerah istimewa. Dan memang kita posisi saja daerah istimewa. Landscape self betul. Kerajaan yang memiliki pemerintahan sendiri. Begitu. Posisi kita. Yang pimpin di sini itu raja-raja. Dia beda dengan model seperti kadipaten. Dia dipimpin oleh bupati. Contohnya seperti kota Surabaya, Tegal, Semarang, Bandung. Itu tuh bupati yang pimpin. Begitu. Kalau kita dengan Yogyakarta itu yang pimpin itu raja. Dia itu istimewa. Self betul landscape. Jadi ibu negeri Soe ini sebenarnya ibu pemerintahan lokal. Yang berkuasa yang tadi Om tanya itu, yang berkuasa ini adalah raja-raja. Penguasa pemerintahan pusat di daerah itu hanya stop di presiden. Sekarang ini kalau kita bilang gubernur. Penguasa pemerintahan pusat di daerah itu hanya stop di presiden. Sementara di daerah-daerah Afdel dan Order itu raja-raja yang berkuasa. Didampingi oleh kontroler. Jadi kontroler di sini ini dia berfungsi sebagai nomor 1 pamong. Membimbing para raja-raja itu untuk pemerintahan modern. Yang kedua itu dia mendesain kota. Jadi merancang kota Soe itu kontroler. Berarti itu kaitannya dengan daerah segitiga dan itu bangunan-bangunan jalan. Pohon itu. Pohon beringin itu. Bangunan pohon itu kan lebar. Segitiga itu kan ruang terbuka. Begitu dengan jalan-jalan. Jadi kalau jalan itu kita lihat itu biasa dari Segera. Dia dari Segera itu lewat sebelah rumahnya ini rumahnya Pak dia masuk Kampung Molo. Dia lewat rumahnya Pak Fobia sekarang. Keluar di sampingnya rumahnya Pak Minggu Semila. Kemudian dia lewat situ keluar Kampung Sabu. Lewat depan penjara. Keluar sampingnya Tugu Beatrix yang sebelah keluarga Mone itu. Nah, lewat situ keluar SD1. SD1 keluar rumah jabatan bupati sekarang. Wakil bupati sekarang. Kemudian dia belok lewat
sebelahnya lapangan basket, keluar di pos lama. Itu jalan mula-mula itu. Jalan situ. Tapi belum aspal waktu itu. Belum aspal, masih di jalannya lewat situ. Jadi dia itu melewati zona-zona itu, zona bukan kerja. Itu kondisi. Jadi pembangunan infrastruktur pada kota lama Soe pada tahun 1920 itu di wilayah itu kan. Iya. Nah, kemudian posisi yang tadi saya sampaikan, posisi pemerintahan pada saat itu, posisi kita itu posisinya terdiri dari dua model dini. Ya. Jadi kalau mengatakan bahwa hanya kapan, salah. Oke. Pernyataan itu salah. Dan sekarang yang menjadi kata kunci itu, kita harus menguji kata tanggal 1 September 1922 itu muncul dari mana? Siapa yang mengeluarkan itu? Pembuktian itu dari mana sumbernya? Dari mana sumber tertulisnya? Dari mana sumber desain? Mana bukti-buktinya? Nah itu yang harus diuji. Kata kunci di situ. Kalaupun pemerintah daerah mau melakukan seminar, menguji itu. Dan kita akan menghandle atau menyampaikan bukti-bukti tandingan. Oh itu tidak salah. Yang terjadi itu seperti tadi saya jelaskan. Bahwa yang terjadi itu pada tanggal 24 Februari 1920. Ya. Karena persetujuan dari Raja Amanatun dan Raja Manuban. Mau pindah ke Soe mendukung Raja Moro, dalam rame pindah ke Soe. Jadi kota Soe ini bukan sekedar kota biasa. Ya. Dia kota pemerintahan. Yang tadi Om bilang pemerintahan apa? Pemerintahan yang bersifat istimewa. Dia bukan sekedar praja biasa. Ya. Khusus. Karena yang menjadi komandan, pemimpin di daerah itu adalah raja. Tiga raja ini. Tiga raja. Jadi makanya saya mungkin sampaikan di sini. Ya. Awal daripada nama kota Soe. Sebelum nama Soe. Sebelum Soe. Ya. Jadi Pak Jody mungkin lihat patung yang di belakang rumah jabatan. Oh iya. Wakil Bupati. Perempuan dengan dia punya tempat air. Iya. Nah, dan ada yang di dalam kota itu ada dibuat yang tiga jari yang dibangun oleh Pak Talo. Kalau patung yang di rumah jabatan itu dibangun oleh Pak Pak Tapata. Nah, sebenarnya dari dua tugu ini, dua landmark ini sebenarnya sudah menceritakan tentang kota Soe. Jadi pada waktu itu tahun 1905 ya. Itu pemerintahan Belanda dalam hal ini afdeling dari North dan Timur di bawah Timur Onderheden dari Timur dan kepulauannya. Ya. Itu tentara-tentara KNIL itu melakukan survei wilayah. Survei. Tahun 1905. Ya. Dan tahun 1905 itu tentara KNIL Belanda itu melakukan survei wilayah di kota Soe. Ya. Nah, pada saat itu kota Soe itu bernama Huoe. Apa kan? Huemneo. Karena di dalam tunisnya, ya. Tunis tuturnya itu ya. dikatakan Soe Oenain. Tubuh apa? Soe Oenain. Apa? Soe Oenain. Tubuh Hue Pafinisi. Jadi tulisnya Soe itu di situ. Soe Oenain. Itu tulis cerita tentang apa Pak? Tulis itu sebenarnya dari tulis ini tutur tentang satu tempat. Okay. Jadi sebenarnya tutur tentang satu tempat ini bahwa kota Soe itu sebenarnya mulai dari kepala air, RBC, dengan kota Soe, yang mungkin kalau tidak salah itu mulai dari rumahnya kontroler, mulai dari dengan tubuh Hue dan Pafinisi. Jadi tubuh Hue itu aslinya itu Huemneo. Jadi Soe Oenain itu kemudian menjadi kepala air, RBC, Huemneo itu kemudian menjadi tubuh Hue. Jadi batasan Soe itu antara ini, RBC dengan rumahnya kontroler, Pafinisi dengan tubuh Hue. Dari situ jadilah Soe. Jadi Soe. Jadi berbicara Soe itu lebih sesuai dengan itu. Jadi awalnya. Jadi jujur saja kalau kita boleh katakan di sini, yang mengatakan memunculkan kata Soe ini adalah pemerintah Belanda. Saat waktu survei tentara Belanda itu kemudian bertemu dengan si perempuan ini, dengan anaknya timba air itu. Ditanya bahwa tempat ini namanya apa? Karena perbedaan dialek perbedaan dialek. Si perempuan ini menjawab saya sedang timba air. Au soe oe. Jadi bahasa Timur au soe oe. Soe oe-nya itu yang ditangkap itu soe-nya. Saya timba air. Soe oe-nya. Yang ditangkap itu soe-nya. Laporannya kepada pemerintah Belanda, tempat yang kami kunjungi itu namanya Soe. Jadi yang memunculkan kata Soe itu adalah pemerintah Belanda. Bukan kalau pribumi itu Huemneo. Jadi dia punya nama asli itu. Jadi berbagai versi yang mengatakan Code dan segala itu kan versi. Itu versi. Namanya versi itu berarti masih kira-kira, Pak. Menurut kata A, kata B. Kebenaran itu tunggal, Pak. Satu.
Nah kita syukur banyak versi, tapi tetap mengusung nama Soe. Kalau versi dan sebut namanya bukan Soe tapi nama lain itu bahaya. Jadi namanya versi itu selalu biasanya kalau versi itu berarti masih ada keraguan-keraguan. Dia belum memiliki satu ketetapan. Ya, kebenaran itu harus benar. Itu kebenaran itu tunggal. Tidak boleh ada versi A, versi B, versi C. Jadi itu sedikit gambaran tentang asal muasal kota Soe. Jadi posisi membangun Belanda membangun kota Soe itu adalah di wilayah Amanuban. Jadi selalu pertimbangan mengapa Amanuban? Karena wilayah Amanuban itu luas, Pak. Luas. Gabungan antara wilayah Amanatun dan wilayah Molo itu seluas wilayah Amanuban. Itu salah satu. Dua kerajaan itu. Dua kerajaan ini gabung satu kerajaan Amanuban. Maksudnya wilayah luas wilayah. Nanti kita bisa lihat. Nah itu gambaran-gambaran mengapa pemerintahan Belanda itu memilih membangun di kota Soe. Karena pada awalnya itu Raja Pak Enoto itu kepinginnya ibu kota itu pindah di Nure. Tapi setelah Raja Amanatun Koloban naik mendapat tanah dari Raja Molo sampai Mata, makanya beliau setuju untuk kita pindah ke Soe. Makanya rame-rame pindah ke Soe. Jadi awal resminya berpindahnya kota Soe menjadi kota pemerintahan istimewa itu 24 Februari 1920. Dari penentuan kata 24 tanggal 24 Februari ini berdasarkan kontrak. Pada negara yang tertulis itu bahwa pada tanggal 24 Februari ada kesepakatan. Ada dokumennya. Raja Amanatun dan Raja Amanuban menyetujui keputusan pemerintah Belanda. Salah satu keputusan itu adalah menyetujui itu pindah ke Soe. Makanya kita memilih tanggal 24. Jadi Bapak punya bukti lisan dan tulisan lisan dan tulisan itu ada bukunya masih ada dan juga tulisan-tulisan itu masih ada. Makanya tadi saya katakan kalaupun pemerintah daerah mau melakukan pengujian di sini nih mungkin yang harus diuji pertama itu alasan-alasan justifikasi dari argumen yang dibangun oleh Pak Alfred, pernyataan dan kenyataan yang dibuat oleh Pak Alfred dalam bukunya Potret Kota Soe. Berarti kemudian nanti kami akan melakukan pembuktian berdasarkan apa yang kami ketahui. Jadi kata kuncinya cuma itu. Itu saja. Jadi sekarang yang kita berharap kepada pemerintah daerah itu adalah goodwill, keinginan baik untuk meluruskan sesuatu yang salah. Saya mengatakan salah, benar. Jadi ini bukan. Jadi dalam penelitian itu kita harus membuktikan benar atau salah. Hanya dua kata aja. Mencari mana yang benar itu yang dipakai. Yang benar itu digunakan. Dan untuk menentukan apa satu benar, gunakan teori kebenaran. Jadi berbicara teori kebenaran itu berbicara tiga hal. Punya kesesuaian, punya hubungan, punya manfaat. Kalau manfaatnya membelokkan sejarah, konyol. Kalau hubungannya tidak ada, garang-garang bebas, kemudian kesesuaiannya tidak ada, kita main spekulasi, konyol. Semoga ada keterwakilan dari Amnatun sudah pasti, kita menanti keterwakilan dari Amnuban dan Molo. Jadi seperti tadi Pak Juri tanyakan itu, sekarang ini banyak orang ngaku raja. Karena pikul marga raja semua menyetujui raja. Menyatakan gini mereka raja. Sekarang satu indikator alat uji kita. Tinggal saja Anda punya bapak itu raja atau tidak? Kalau Anda punya bapak bukan raja, hanya pikul nama saya tidak usah jangan. Jadi nanti kita bikin konten khusus lagi Bapak tentang raja-raja Amnatun. Raja-raja kerajaan aja. Karena Amnatun sendiri yang mengaku raja banyak Bapak. Jadi kita harus dengar langsung dari orang turunan langsung ini. Jadi Amnatun juga mengaku raja banyak. Amanuban juga mengaku raja banyak. Molo juga mengaku raja banyak. Itu perlu kita duduk bercerita Kata kuncinya tadi saya katakan. Kalau memang bapaknya raja karena bicara raja itu ahli waris, turunan langsung. Kita tidak memainkan gaya demokrasi pilih memilih. Rakyat kumpul kemudian pilih. Raja menentukan ini dari raja. Selesai. Karena ada yang bilang begini Bapak, kalau Famini, itu Raja Amnatun Selatan. Kalau Famini, itu Raja Amnatun Utara. Itu versi-versi. Versi-versi yang apa? Itu perlu kita luruskan. Jadi nanti kita bicara khusus itu terjadi. Sekarang yang terjadi sekarang. Kita menggunakan gaya sekarang, peristiwa-peristiwa masa sekarang itu untuk menghadiri peristiwa-peristiwa masa lalu. Jadi peristiwa masa lalunya itu pemerintahan tradisional, raja-raja dan semua kita gunakan
peristiwa sekarang, ada pemerintahan modern, ada bupati, gubernur, presiden, kita pakai itu untuk mengadili peristiwa pada masa lalu. Ini biasanya konyol. Makanya tadi saya katakan kita harus uji kondisi latar belakang pada saat itu seperti apa. Kalau kita hanya mendengar informasi-informasi yang tidak jelas kan konyol. Harus otentik. Contoh sederhana. Pak Ardi mau berbicara tentang Kabupaten Timur Tengah, kantor Bupati TTS, pemerintahan Kabupaten Timur Tengah. Ambil sumbernya. Ambil sumber data di Pasar Impres. Orang-orang yang jual ikan. Joli kan yang kesal. Kalau konyol Pak itu betul. Selain mereka tidak tahu, mereka kan ngomong sembarang saja. Dia dengar dari dengar. Dan pengennya menurut dia, versinya dia. Dong pendengar semua. Begitu. Kacau Pak. Tidak ada pelaku. Makanya kita harus cek. Nah ini yang menjadi dasar, perlu menjadi acuan. Kalaupun pemerintah daerah mau membuat penelitian sebenarnya, kata kuncinya itu harus menguji sumber. Dan silakan para narasumber itu membawa bukti-buktinya secara jelas. Baik itu sumber secara tertulis, sumber lisan, dan bukti-bukti. Tunjukkan itu. Harus tunjukkan. Dan uji semua sumber ini berdasarkan teori kebenaran. Ada kesesuaian tidak? Ada hubungan tidak? Ada bukti-buktinya tidak. Kalau tidak ada, tidak bisa. Harus terima. Begitu. Jangan main karang bebas begitu. Karena kita berbicara tentang identitas suatu kota. Kota yang besar. Kota yang besar, Pak. Kalau kita wariskan sesuatu yang salah kepada generasi berikut, konyol. Perlu diingat, Pak, pada hari ini, yang pas Pak Brody kesini, tepatnya itu tanggal 22 September 2022. Ini 100 tahunnya hari Kota Kiev menang. Tahun lahir sama dengan kita ini. Tahun lahir sama. Pada bulan yang sama. Jangan sampai kita chip lagi. Ya, saya tidak berani. Jangan sampai. Saya tidak ngomong itu. Oleh karena itu mungkin nanti selain daripada Pak Jody konfirmasi dengan saya, mungkin dengan nomor satu yang paling kata kunci di sini adalah semoga Pak Bupati nonton ini. Pak Alfred nomor satu. Karena pemerintah daerah ini mengacu kepada bukunya Pak Alfred. Selain Pak Alfred ini, kemudian ada bapak-bapak yang lain yang mengacu kepada bukunya Pak Alfred. Pak Tante Neo, Pak Pendeta Dr. Eben Timo, beliau mengacu kepada bukunya Pak Alfred. Tanggal 1 September ini kemudian menulis buku tentang Hari Kota Solo itu 1 September 1922. Nah, saya melihat ini kelihatannya kalau dibiarkan ini akan terus berkembang. Kita perbaiki. Makanya kita harus masukkan keberatan kepada pemerintah daerah. Siap. Kita bersyukur kepada Pak Pendeta, Pak Bupati Kebun yang sudah mau mempunyai niat baik menetapkan hari jadi Kota Solo. Tapi yang kita perlu cermati itu harus menetapkan yang benar. Kalau kita menetapkan itu salah, ya tetap walaupun kita punya niat baik juga tetap tidak. Yang kita inginkan itu menetapkan itu sesuai dengan kebenaran. Nah, ini hal-hal ini yang perlu diperhatikan. Jadi inti surat saya akan banyak kepada pemerintah daerah itu di sini. Karena sejarah itu hanya bisa berdiri berdasarkan kebenaran. Nah, kebenaran itu berdasarkan sumber-sumber yang diuji. Sumber-sumber yang diuji, tidak sekedar tulisan Belanda. Jadi kita uji dulu. Uji ini sumber lisan uji. Siapa yang ngomong ini? Siapa orang ini? Dia tahu dari mana? Umurnya berapa? Kok bisa ngomong begini? Kok tidak ngomong lain? Kita uji dia. Dan biasanya kelihatan itu yang jelas, itu bisa indikator yang sederhana itu. Biasanya kalau sumber lisan itu salah, palsu, biasanya itu ternyata di dalam pernyataan. Kalimat-kalimat statement ini. Kalimatnya itu biasanya salah. Kalau sumbernya palsu pasti pernyataannya salah. Itu pasti. Dan tidak ada bukti-bukti. Biasa hanya cukup ngomong di situ. Indikator itu menjadi acuan, Pak. Kalau pernyataan sumbernya itu benar, berarti pernyataan itu pasti benar. Dan pasti ada bukti-bukti. Sebaliknya salah. Jadi yang kita harapkan ini kisru cepat selesai, Bapak. Jadi sebenarnya bukan kisru, Pak. Sebenarnya kisru. Ini sebenarnya niat baik ini, tapi niat baik ini didasarkan pada sesuatu yang salah. Begitu. Jadi yang salah ini kita sebagai warga Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kalau tahu yang salah ya kasih tahu salah, kalau tahu benar dikasih tahu yang benar seperti apa. Intinya kita mau untuk diuji, Bapak. Kita perbaiki. Mungkin selain dari saya nanti bisa wawancara dengan Pemda. Siap. Pemda ini mungkin selain Pak Bupati, mungkin juga dengan bagian Tata Pem. Tata Pem juga dengan bagian hukum. Bagian hukum. Karena ini kan regulasi. Kita melakukan sesuatu perayaan itu harus ada dasar hukumnya ada. Kita
kalaupun dasar hukumnya ini agak keliru, kita perbaiki. Siap. Mumpung masih samanya Pak IP. Begitu. Karena Pak IP yang sama pemerintahannya beliau, ya, kalau ada kesalahan ya pas samanya beliau juga kita perbaiki. Begitu. Jadi pada intinya itu kita sama-sama meluruskan. Siap. Oke. Masih ada lagi? Saya pikir itu aja Pak Jody. Ya. Yang mudah-mudahan ini bisa didengar oleh semua warga Kabupaten Timur Tengah Selatan, menjadi pemahaman konsumsi kita. Dan kita semua harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap jalannya sejarah. Jadi jangan membiarkan sejarah itu berjalan sendiri ikut seleranya, ikut versinya macam-macam. Kita harus bertanggung jawab sebagai putra daerah, sebagai warga masyarakat harus bertanggung jawab. Baik secara swasta, pemerintah, LSM, dan masyarakat harus bertanggung jawab pada jalannya sejarah kita. Itu yang harus kita perhatikan di situ. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Kusa sudah mau mampir di Om Jody Channel. Baik, makasih banyak. Semoga apa yang kita omong ini jadi sesuatu yang baik buat teman-teman yang nonton, dan kita harap suatu ketika ini keadaan bisa diperbaiki sehingga kebenaran yang sejati bisa terungkap dan dipakai turun temurun. Oke, salam motivasi dan inspirasi dari orang-orang biasa yang luar biasa.